يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini Allah memberikan nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yaitu nikmat iman, kemudian nikmat bisa belajar ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nikmat yang Allah berikan ini hendaknya tidak kita sia-siakan, sebagaimana setiap hari 17 kali dalam salat 5 waktu kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan hidayah kepada kita. Di dalam firman Allah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus, petunjuk atau jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada 2 macam. Hidayatu dalalah wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad. Seseorang menunjuki kepada yang lainnya sebuah kebenaran, menasihati orang lain sebuah kebaikan, ngaruh-ngaruhi yang lainnya. Ini namanya hidayah dalalah wal irsyad. Dan hidayah yang kedua disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayah memberikan petunjuk di dalam hati seorang mukmin, dan tidak ada yang memiliki kuasa ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin perlu minta hidayah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena dia perlu 2 hal. Yang pertama, hidayah kepada jalan yang lurus, dan hidayah agar dia tetap berada di atas jalan yang lurus. Betapa banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang dulunya bersama-sama kita ngaji, sekarang mulai kendor dari majelis ilmu, kendor dari masjid-masjid Allah, kendor dari majelis-majelis para ulama, kendor dari majelis-majelis asatidzah. Sebabnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin yang sudah ngaji seperti ini, jangan sampai sombong, wah saya enggak butuh hidayah, saya ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah ngaji, saya sudah penampilan demikian dan demikian. Akan tapi kita butuh akan hidayah Allah Azza wa Jalla, agar Allah tetapkan kita di atas jalan yang lurus. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah gamblang tuntas memberikan petunjuk tentang agama Islam, yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi. Bahkan ketika seorang muslim menambah-nambah ajaran dalam agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang perbaru-barui agama ini, sesuatu yang bukan dasarnya dari perkara kami, maka amalannya tertolak sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para ulama merumuskan syarat diterimanya ibadah adalah 2 macam. Yang pertama, seorang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang mutaba'ah atau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat Allah yang lainnya setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, setelah nikmat belajar ilmu syar'i, adalah nikmat Allah mengaruniai kita tubuh yang sehat, mengaruniai kita lisan yang bisa berucap, lisan yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
lisan yang mampu berkata-kata santun kepada saudara kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka azab Allah teramatlah pedih. Dan di antara bentuk syukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Sudah syukur sudah, baca alhamdulillah. Sudah syukur sudah, tandanya apa? Kemarin sudah mengucap alhamdulillah. Padahal kata para ulama yang disebut syukur adalah ketika seorang mengakui nikmat tadi datangnya dari Allah, kemudian menggunakan kenikmatan tadi untuk ketaatan kepada Allah dan menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku nikmat lisan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya dua. Sampun digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka peringatan bagi seorang muslim ketika dia memiliki lisan yang baik, dia memiliki lisan yang sehat, tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia tidak disebut bersyukur secara sempurna. Demikian pula ketika seorang mukmin memiliki lisan yang baik, lisan yang sehat, tapi digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah, digunakan untuk berkata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak disebut dengan bersyukur secara sempurna. Nabi SAW bersabda tentang bahayanya kita ketika tidak menjaga lisan kita. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan sesuatu, yang sesuatu tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yulqi laha balan. Dan hamba tadi enggak ngerti kalau sesuatu tadi sebenarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikannya sedemikian besar, yarfa'uhu Allahu biha darajat, yang dengannya Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada satu golongan lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada seorang hamba yang berucap dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, dia enggak peduli ucapannya baik atau buruk. Yahwi biha fi jahannam, tapi Allah jerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Dengan sebab bagian anggota tubuh yang ringan sekali kita gerakkan, Allah bisa masukkan kita di surga Allah Azza wa Jalla dan bisa jerumuskan kita ke dalam neraka jahannam. Maka di antara dosa-dosa lisan yang patut kita waspadai sehingga kita tidak terjatuh di dalamnya, dosa kekufuran dan kesyirikan bukan hanya bentuknya seorang nyembah batu, seorang buat sesajen dan lain sebagainya. Akan tapi bentuk kekufuran dan kesyirikan yaitu ketika seorang mengucapkan sesuatu kalimat atau ucapan yang dengannya Allah Azza wa Jalla murkai karena dia menodai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Azza wa Jalla sudah menegur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya, wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah boleh kalian mempersembahkannya kepada selain Allah satu orang pun. Yang dimaksud masjid-masjid ini boleh jadi masjid tempat kita sujud, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Boleh jadi pula bentuk-bentuk ibadah lisan kita tidak boleh pula dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya bentuk kalimat kekufuran. Seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala disertai pengagungan, yang mana pengagungan terhadap sesuatu tadi sama dengan pengagungannya kepada Allah atau bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, semulia apapun orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka orang tadi telah kufur dari agama Islam. Begitupun orang-orang yang bernazar kepada selain Allah, mengucapkan nazar akan ibadah dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga masuk ke dalam perkataan-perkataan kekufuran. Dalilnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan kondisi orang-orang beriman nanti di hari kiamat, atau orang-orang bertakwa di hari kiamat. Di antara ciri-cirinya adalah mereka yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi nazar-nazar mereka, dan mereka takut hari di mana kekacauannya begitu merajalela. Orang-orang beriman adalah orang yang bayarkan nazar ucapan mereka, janji mereka. Akan tapi ketika janji tadi diucapkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia jatuh ke dalam dua kesalahan. Yang pertama karena memperbanyak nazar, dan yang kedua karena dia jatuh ke dalam kekufuran, dan kesalahan kedua jauh lebih besar daripada kesalahan pertama. Dan begitu banyak kesyirikan-kesyirikan atau kekufuran yang lainnya yang diucapkan oleh seseorang tanpa disadari atau tanpa menyadari bahwasanya ucapan-ucapan tadi bisa mengeluarkan dia, bahkan mengeluarkan dia dari agama Islam. Allah Azza wa Jalla ketika ada di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengan sengaja memperolok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Inna kunna nakhudu wa nal'ab." Kami ini sekedar main-main ya Rasulullah, kami enggak serius. Mengucapkan istihza ini, memperolok-olok ayat Allah ini, kami enggak serius. Kami bercanda saja. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kata Allah Azza wa Jalla di akhir ayat, "La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Enggak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa lisan yang pertama yang paling besar. Dan dosa lisan ini, ya dosa lisan kekufuran dan kesyirikan ini adalah dosa yang harus seorang muslim waspadai dibandingkan dosa-dosa lisan yang lainnya. Jangan sampai kita sudah ngaji, sudah lama, tapi ketika membandingkan dosa mana yang lebih besar antara dosa kekufuran dan dosa besar yang lainnya di bawah kekufuran, kita katakan, oh lebih besar ghibah Ustaz. Enggak. Jauh lebih besar dan jauh lebih patut untuk kita waspadai dosa-dosa kekufuran dan juga dosa-dosa kesyirikan. Yang kedua, di antara dosa-dosa lisan adalah mengucapkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dengan mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsat dalam agama." Masuk di dalamnya selain ibadah dalam bentuk perbuatan, juga ibadah dalam bentuk lisan. Seorang mengarang-arang zikir, mengarang-arang suatu ucapan nilai ibadah yang disangkanya Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak pernah diajarkan dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, maka dia jatuh ke dalam dosa lisan yang juga parah bentuknya, yaitu apa? Dosa ke dalam termasuk ke dalam dosa kebid'ahan atau mengucapkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat perkara-perkara baru dalam agama kami yang tidak pernah ada dasarnya dari kami, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddullah amalannya dan pelakunya tidak masuk surga. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menjustifikasi pelakunya jatuh ke dalam kekufuran dengan mengatakan tertolak, enggak masuk surga dan lain sebagainya. Ini bahasan yang lebih panjang insyaallah. Yang ketiga, dosa lisan yang juga patut kita waspadai setelah kesyirikan, setelah dosa kebid'ahan, dosa ghibah. Dosa ghibah, menggunjing orang lain, menggunjing sesama muslim, dan ini sering sekali seorang muslim terjatuh di dalamnya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya merasa aman dari gangguan tangan dan juga lisannya. Kalau orang menjauhi kita karena khawatir kita ini apa? Kita ini nyacat dia, kita ini ngejelek-jelekin fisik, gunjing dia dan lain sebagainya, maka patut kita waspadai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya sungguhnya seburuk-buruk kondisi manusia nanti di hari kiamat adalah seseorang yang dijauhi manusia yang lainnya karena khawatir akan perilaku buruknya. Termasuk di antaranya perilaku buruknya dalam masalah lisannya. Orang kalau dijauhi orang lain karena lisannya nyelekit, orang kalau dijauhi orang lain karena lisannya pedes dan lain sebagainya, maka ini patut untuk kita waspadai. Terlebih kalau itu ternyata diri kita sendiri. Dan dosa ghibah ini dosa yang seringkali seorang muslim terjatuh di dalamnya. Apa yang dimaksud dosa ghibah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu ketika engkau menyebut-nyebut kondisi saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Dengan sesuatu yang dia benci. Saya sama jenengan ngerasani yang lainnya dengan sifat-sifat dia yang dia nggak mungkin senang kalau misalnya dia diucapkan di hadapannya. Oh, si fulan ini orangnya nggak jelas. Coba kalau diucapkan di hadapannya dan dia ngerasa marah, nah berarti termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Sering napa mboten dengeran? Sering ya? Sering. Dan semoga kita mesti dengar tapi enggak terjatuh di dalam dosa ghibah. Nah, balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diperlihatkan kondisi bagaimana orang-orang yang gemar berghibah, berbuat gunjing kepada saudaranya sendiri, yaitu di hari kiamat atau di neraka nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marar biqaumin lahum azfarun min nuhas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan suatu kaum yang mereka memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Apa yang mereka perbuat? Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik muka dan juga dadanya. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka Rasulullah heran dan bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka lah orang-orang yang gemar makan daging saudaranya. Gemar makan daging saudaranya, yaitu orang-orang yang gemar menggunjing kehormatan orang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing yang lainnya. Apakah kalian suka seandainya makan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumuh, maka niscaya kalian enggak akan suka. Kalau kita ditawari enggak usah daging saudara kita sendiri, tawari daging ayam bangkai saja, ada yang mau, Pak? Enggak ada. Kita beli ke pasar, ditawari ini Pak sudah jadi bangkai, tak jual murah 10.000 misal sekilo, atau 20 kilo 10.000, mau? Enggak mau. Lah ini bangkai saudara kita disuruh makan, mau? Enggak mau. Tapi banyak orang yang mau secara tidak langsung dengan cara apa? Dengan cara menggunjing kehormatan orang lain. Padahal Rasulullah SAW pernah berpesan ketika di peristiwa Haji Wada, beliau berpesan kepada sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajmain. Wa fi hadzal yaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari ini, inna amwalakum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, wa dima'akum, dan darah-darah kalian, alaikum haram, maka bagi kalian satu sama lainnya haram untuk ditumpahkan. Haram untuk ditumpahkan. Darah jelas haram untuk ditumpahkan tanpa haknya. Kemudian harta jelas haram untuk dirampas satu sama lainnya tanpa haknya. Ternyata ada satu lagi bagian selain darah dan juga harta tadi, yaitu kehormatan saudara kita. Kalau kita gemar menggunjing saudara kita, tahu aib saudara kita, kita pegang, awas nanti kalau berbuat salah kepada saya buka aibnya. Ini termasuk gunjing.
Kadang sebagian kita kalau tahu aib orang lain senangnya luar biasa. Wah, saya punya kartu as ini. Nanti kalau sampai macam-macam ke saya buka kartu asnya di hadapan umat. Waduh. Ini luar biasa. Padahal urusannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ini jauh lebih panjang dibandingkan urusan kita ketika nahan sabar, ketika nerima cercaan dari orang lain nahan sabar, nggak usah ngeluarin kartu as, nggak usah ngeluarin aib orang lain, sabar, nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya enak, Pak. Kalau misalnya orang lain berbuat salah ke kita, urusannya enak. Kita mau maafkan atau nanti nuntut di akhirat enak. Tapi urusannya kalau kita yang punya salah ke orang lain, urusannya berat. Kalau misalnya orang lain punya salah ke kita, urusan dia nanti hadapannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita dengan mereka atau kita yang punya salah ke mereka, maka itu jauh lebih berat. Dan seorang mukmin ketika ngelihat dosa, wah jing kayak gitunya Ustaz. Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka ngelakuin dosa kecil saja, maka mereka ngerasa seolah-olah ada gunung yang hendak menimpa mereka. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kondisi orang-orang nanti di akhir zaman adalah ketika Ketika melakukan bahkan sebesar gunung dosanya, maka mereka menganggap seperti lalat yang hidup di hidung mereka. Cuman singkirkan. Cuman dosa kayak gini. Cuman dosa ghibah, cuman gunjing, masuk cuman gini tok disiksa di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Kita ini ngaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ngikutin sunnah-sunnah beliau, sholat malam Masya Allah luar biasa, sholat sunnah qobliyah ba'diyah luar biasa, ngajinya luar biasa, tapi ternyata saudara kita enggak selamat dari gangguan lisan kita. Ini lebih parah. Kadang orang-orang awam nih ngapunten nggih, orang-orang awam, orang-orang yang mboten ngaji, kadang lisannya lebih selamat dibandingkan orang-orang sebagian orang dari kita. Jadi kadang lebih selamat. Karena ini dosa, mboten angsal gunjing dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa yang ketiga, yaitu dosa ghibah. Dosa yang keempat, ini juga sama menyeramkannya dengan dosa ghibah, yaitu dosa namimah. Apa dosa namimah, Pak? Apa? Ya, betul. Ngadu domba. Jadi an-namimah itu namanya ngadu domba. Kata para ulama disebut namimah adalah naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Nukil ucapan satu orang ke orang yang lainnya dalam rangka memecah belah mereka. Kita dengar ucapan orang lain, Pak Fulan gitu. Kita dengar, langsung datang ke Pak Fulan, kemarin Pak Alan ngomongin jenengan. Katanya jenengan itu begini dan begitu. Tambah C, D, E, F, G dan lain sebagainya. Rusak hubungan antara Fulan dan Alan. Itu adalah namanya namimah. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wala tuti' kulla hallatin mahin. Jangan sekali-kali kalian patuhi orang-orang yang banyak bersumpah, hammazin, banyak mencela, masya'in binamim, kesana kemari menebarkan fitnah atau adu domba, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Mereka melarang kebaikan dan juga melampaui batas dengan mengerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kata Rasulullah ketika melihat dua kuburan, ketika beliau ngelewatin dua kuburan bersama sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini tengah disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah mereka disiksa untuk sebuah perkara yang besar banget, enggak. Tapi perkara yang seolah-olah remeh di hadapan manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Satu kubur ini disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena suka berbuat namimah atau adu. Wa akharu fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang lainnya tidak gemar bersuci setelah buang air kecil. Perbuatan namimah cuman mutip kok Ustaz. Saya enggak nambah-nambahi. Tapi kalau menyebabkan perpecahan,
Bagaimana kalau ada orang ngejelek-jelekin orang lain? Ya jenengan stop. Jenengan stop. Jangan malah wes tak tukil terus diucapkan ke yang lainnya. Apa kata? Enggak usah ngomong-ngomongin buruk si fulan. Si fulan itu orangnya baik sebenarnya. Mungkin jenengan salah dan lain sebagainya. Itu kewajiban seorang beriman ketika ada saudara kita dicela kehormatannya. Enggak boleh. Malah kok tiba-tiba apa? Wes tak jadikan kartu as bagi Pak Fulan, serahkan ke Pak Alan. Enggak boleh. Walaupun enggak ditambah satu kali pun atau dikurangi satu peser pun. Kalau misalnya jenengan tambah-tambah juga malah lebih parah dosanya. Itu diantara dosa yang keempat, yaitu dosa-dosa lisan yang hendaknya kita waspadai. Dan peringatan akan dosa lisan tentang namimah ini juga apa? Juga jumlahnya sangat banyak sekali. Dan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman ketika orang sedang kita ikuti firman taqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan dua orang. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang dari kalangan mukmin, dua golongan dari kalangan orang-orang beriman, mereka berseteru, mereka berperang dan lain sebagainya, maka kewajiban bagi seorang mukmin untuk mendamaikan keduanya. Bahkan apa? Bahkan di antara yang wajib ditolong atau wajib diberikan bantuan ketika kurangan dana untuk mendamaikan dua orang mukmin. Jadi misalnya dia butuh dana nih, damaikan dua orang ini butuh dana besar nih. Tapi kemaslahatannya besar banget. Maka wajib bagi orang yang mampu atau hendaknya bagi orang yang mampu untuk membantu orang tadi minta. Kecuali kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang beliau menyatakan ada 3 golongan yang ketika mereka minta bantuan maka bantulah ia, yaitu diantaranya orang yang tengah sibuk untuk memperbaiki kondisi 2 orang yang tengah berseteru. Itu diantaranya. Jadi hendaknya kita sebagai seorang mukmin memperbaiki kondisi 2 orang yang berseteru. Dan ini pahalanya begitu besar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis di Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian kukabarkan pahala yang lebih utama dibandingkan puasa kalian, salat kalian dan sedekah kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islahu dzatil bain, perbaiki kondisi 2 orang yang tengah berseteru. Di antara faidah atau fadilah atau keutamaan orang-orang yang mendamaikan 2 orang saudara yang tengah berseteru. Mau saudara kita, mau teman kita, kalau dua-duanya berseteru, damaikan. Kalau dua-duanya berseteru, damaikan dengan cara apapun. Kalau misalnya kebohongan sedikit diperlukan, bumbu kebohongan sedikit diperlukan untuk mendamaikan keduanya, maka Rasulullah termasuk memperbolehkan kebohongan yang digunakan untuk memperbaiki kondisi 2 orang yang berseteru. Misalnya Pak Fulan sama Alan berseteru, kita sampaikan Pak Fulan, Pak Alan itu sebenarnya mau ketemu jenengan, tapi malu luar biasa. Besok katanya mau traktir jenengan di warung kopi, mau ditraktir ini dan itu, padahal kita yang ngeluarin uang. Kita nanti datang lagi ke Pak Alan, Pak Fulan tadi katanya mau traktir jenengan sebagai permintaan maaf atas kesalahannya kemarin, ngaku salah. Beliau tunggu besok jam 7 di warung kopi misalnya. Padahal kita yang ngeluarin dana, kita yang ngeluarin duit untuk mendamaikan 2 orang. Pak Fulan gak pernah mengatakan demikian tentang Pak Alan gak pernah mengatakan demikian tentang Pak Fulan, tapi kita damaikan keduanya. Maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima di antara dosa lisan yang seorang muslim hendaknya berhati-hati adalah dosa dusta. Yaitu kata para ulama, ma khalafal waqi', yaitu seorang yang menyelisih kebenaran atau kenyataan. Seorang yang menyelisih kenyataan. Dan banyak sekarang di antara pemuda-pemudi yang seringkali mendengarkan kedustaan-kedustaan dan mereka ketawa-ketawa. Di acara apa? Stand up komedi. Jadi ada acara stand up komedi yang isinya kebohongan-kebohongan,
Dan kita ketawa-ketawa, padahal jelas-jelas kebohongan. Kata Rasulullah SAW, sungguh besar dosa orang-orang yang dengan sengaja berdusta untuk apa? Tujuan membuat orang-orang tertawa. Sengaja berdusta, orang-orang tahu berdusta, tapi apa? Tapi tujuannya untuk sekedar membuat tertawa, dan orang-orang tertawa, dan banyak sekali di antara kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang iman berani berbuat dusta, wa ulaika humul kadhibun, dan mereka adalah orang-orang yang berdusta atau mendustai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri orang munafik, di antaranya adalah orang-orang yang gemar berdusta. Sallallahu alaihi wasallam, fiqih salasun, tanda ciri orang-orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika ngomong dia gemar berdusta, ketika berjanji gemar menyelisih janji. Insyaallah, tapi besok enggak ada hidungnya sama sekali. Insya Allahnya sebagian kita tuh insya Allah untuk menghindar supaya nggak dikejar lagi. Karuan jenengan jawab enggak daripada jawab insya Allah. Jadi jangan sampai orang beranggapan ucapan insya Allah seorang mukmin itu adalah sesuatu yang ya basa-basi. Dan itu kenyataan. Orang-orang memakai lafadz yang seharusnya lafadz-lafadz yang baik sebagai apa? Sebagai tameng dari mereka menghindar dari janji-janji. Kemudian ciri orang munafik adalah ketika diberikan amanah maka mereka berkhianat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedustaan itu mengajak atau mengantarkan seseorang kepada perbuatan kefasikan atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Dan benar, kalau orang berbuat dusta, besok harinya dia akan mencari kedustaan yang bisa dukung kedustaan yang kemarin. Kalau orang sudah kadung senang berbuat dusta, ngapusi, besoknya apa? Kalau dikejar oleh orang kayaknya pas. Wah, gimana nih supaya yang kemarin alibinya pas nih. Besoknya lagi kalau ditanya lagi yang lainnya, nyari lagi alibi yang pas supaya nyambung nih. Terus nambah dosanya tanpa sadar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahdi dosa lainnya. Ngajak nambah dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan banyak-banyak dosa itu ngajak seorang kepada neraka. Geret seseorang ke neraka. Wala yazalul abdu yakdzib wa yaharral kadzaban, sampai-sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Dan orang yang gemar berdusta ini enggak mungkin cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian panjenengan cuman penginnya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dicintai Allah berdusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba, maka Allah mengatakan nada Jibril, maka Allah mengundang Jibril, manggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, ya cinta kepada fulan. Nada ila ahli sama, maka Jibril mengundang ahli langit yang lainnya, penduduk langit yang lainnya. Kemudian mengatakan innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, fa ahibbu, maka cintailah si fulan. Maka tersebarlah rasa cinta tadi di seluruh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Dan orang-orang yang gemar berdusta enggak dapat bagian ini. Makanya jangan sampai kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdusta. Karuan jujur tapi pahit dibandingkan apa? Dusta meskipun tampaknya manis. Meskipun manis paling cuma di depan saja. Di depan saja. Nanti semakin kewalahan. Di akhirnya kalau sudah ketahuan kebongkar semuanya, kita juga yang repot. Apalagi kalau nanti dosa dusta ini dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau jawab apa kita? Dibeberkan semua dosa kita di hadapan Allah, kita enggak mampu berkilah membenarkan semuanya.
Kemudian di antara kedustaan yang paling parah juga selain berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan hadis-hadis palsu, terutama menjelang Ramadan ini. Rajab. Banyak ya, Pak ya? Sampun angsal broadcastnya. Barang siapa yang menyebarkan info ini, maka dapat pahala puasa 80 tahun. Nyebarkan infonya saja ya. Orang yang puasa dapat sehari, tapi yang nyebarkan info dapat 80 tahun, insyaallah. Itu termasuk yang palsu. Jadi jangan sampai kita turut serta dalam menyebarkan perkataan-perkataan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang hadis-hadis palsu itu tujuannya untuk perbuatan-perbuatan baik, Pak. Dulu ada sekelompok ahli ibadah, guru-guru ahli ibadah. Tapi mereka bukan termasuk di antara ahli ilmu yang luar biasa, bukan. Mereka ngelihat fenomena di sekitar mereka. Orang-orang itu lupa dengan Al-Quran. Kelihatan jarang baca Al-Quran, majelis Al-Quran kok nggak pernah datang, dan lain sebagainya. Apa yang diperbuat ahli ibadah ini? Maka mereka membuat hadis palsu tentang masalah keutamaan Al-Quran. Sampai ada seorang tabi'in atau sahabat yang menelusuri hadis ini sampai datang ke hadapan mereka, terus kemudian mengatakan, kenapa kok kalian buat hadis palsu ini? Maka mereka mengatakan, karena saya melihat orang-orang sekitar saya, penduduk ini sudah jarang sekali dekat dengan Al-Quran, akhirnya saya buat hadis palsu. Tujuannya baik, tapi termasuk di antara kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama, kalau seorang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja seumur hidup, maka hadis atau riwayatnya tidak terima selamanya. Ketahuan sekali saja, seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, maka beliau tidak menerima sama sekali periwayatan orang-orang yang pernah ketahuan sekali saja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dusta yang lainnya, bukan dusta atas nama Rasulullah, Imam Ahmad masih ngasih potensi. Kalau tobat, ya diterima riwayatnya. Tapi kalau enggak tobat, enggak diterima. Tapi beda dengan dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan hadis palsu dan lain sebagainya. Maka di antara Imam Ahmad rahimahullah tidak menerima riwayat dari orang-orang seperti ini. Dan betapa banyak di zaman ini orang-orang yang tertipu dengan hadis-hadis palsu. Yang lucu, kemarin semalam pas ini kami dengar sebuah hadis riwayat. Dikatakan, katanya, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah la yudkhiluhun nar. Jadi barang siapa yang meninggal dunia, di perutnya ada satu teguk kopi saja, maka tidak memasukkannya ke dalam neraka. Ini kan jelas hadis palsu. Kopi di zaman Rasulullah itu belum ada, belum terkenal, belum tersebar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang, atau banyak sekali orang-orang yang percaya. Dengan bekal apa? Karena yang mengatakannya terlihat seperti orang ahli ibadah, seperti orang ahli ilmu, pandai berorasi dan lain sebagainya. Dan hati-hati dari dusta yang terbesar, yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah tempat duduknya nanti, atau tempat kembalinya nanti di neraka. Dosa yang terakhir, yaitu dosa ifsha usir, menebarkan rahasia kaum muslimin, kaum muslimin. Jadi seorang diberikan amanah rahasia, terus kemudian dia menebarkan rahasia tadi kepada yang lainnya. Dan ini Rasulullah SAW pernah bersabda tentang bahayanya orang yang menyebarkan rahasia ini. Kata Rasulullah SAW, tatkala ada seorang muslim kemudian ngajak seorang yang lainnya berbicara, tapi ketika ngajak bicara tadi, dia ngawasin ada orang atau enggak. Maka sumal tafata, kemudian menyingkir dari majelis tadi, fahuwa amanah. Maka apa yang terjadi dalam majelis tadi, pembicaraan tadi, termasuk di dalam amanah. Maka amanah bagi seorang muslim yang diajak bicara oleh muslim yang lainnya, menyendiri 4 mata. Pak, saya mau bicara 4 mata. Saya mau bicara 4 mata di pojokan. Berarti tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya dia enggak mau didengar ucapannya oleh orang lain selain jenengan. Kemudian ketika dia menyingkir dari majelis, menyingkir dari masjid, jenengan datang kepada si fulan.
Tadi Pak Fulan cerita. Padahal ngajaknya rahasia ini. Ya percuma tadi Pak Fulan ngajak jenengan bicara 4 mata, karuan rundingan langsung 3 orang bareng-bareng gak enak. Tanda-tanda ini harus jenengan fahami. Jadi kalau ada orang yang datang kepada jenengan pengen curhat dan lain sebagainya, nggak mau ada yang dengar, maka semua pembicaraan di dalamnya amanah bagi jenengan untuk dijaga. Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan istri-istrinya agar menjaga rahasia yang terjadi. Dan Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya tentang masalah dalam tangga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya sisi Allah di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Yaitu orang datengin istrinya terus kemudian cerita kepada yang lainnya esok harinya. Makanya seburuk-buruk kondisi orang nanti di hari kiamat. Ini banyak sekali dijadikan guyonan di media-media sosial, dan banyak orang-orang yang tertawa dengan guyonan-guyonan yang rahasia muslim yang lainnya, terutama menyangkut aib seorang muslim, jangan isinya aib semuanya, jenengan simpen. Nggak tahu ceritanya seperti apa, siapa yang ngirim tadi, langsung hapus. Kalau nggak kuat untuk tidak menyebar rahasia. Dan banyak sekali jumlah konsultasi yang isinya menceritakan tentang aib mereka, dan mereka pengen tahu solusinya. Bukan pengen diketahui orang lain, pengen tahu solusinya. Dan ketika jenengan mendapatkan info aib orang lain, rahasia orang lain ceritakan oleh orang yang bersangkutan, maka jaga. Kata Rasulullah SAW, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Kesalahan-kesalahan kita nanti di hari kiamat, dosa-dosa kita, sebagai pahala kita menjaga aib seorang mukmin di dunia, nanti ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dihijab oleh Allah Azza wa Jalla dari makhluk yang lainnya. Makhluk yang lain gak ada yang tahu apa kesalahan kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya yang mengenai tentang bahayanya orang yang menyebarkan aib sendiri, maka kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirah. Setiap umatku ini berpotensi mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirah. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis yang depan tadi, barang siapa yang nutup aib seorang mukmin, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, sungguhnya yang paling berhak untuk ditutup pertama kali dari aib adalah aib diri kita sendiri. Kadang orang begitu jaga aib orang lain, tapi kalau aib diri sendiri nggak dijaga sama sekali. Dia melakukan perbuatan maksiat ditampakkan. Oh, sehabis nonton film yang seperti ini ditampakkan. Makanya termasuk apa? Termasuk aib menampakkan dosa kita di hadapan manusia. Yuk kita biar nggak munafik kita Ustaz. Ini justru lebih bahaya. Menjaharkan sebuah dosa ini juga tidak lebih baik dibandingkan orang yang berpenampilan luar baik tapi ternyata hatinya Jadi nggak ada yang lebih baik di antara keduanya. Menjaharkan dosa dengan sengaja berarti nganggep remeh. Padahal perbuatan dosa ini perbuatan dosa di hadapan Zat yang Maha Agung. Maka sama halnya dengan ketika orang berpenampilan baik padahal dia menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruk. Justru lebih mending dia berbuat buruk tapi dia sadar, oh ini perbuatan buruk, harus saya simpan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun besoknya jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi. Begitulah kondisi manusia pada umumnya. Itulah diantara dosa-dosa lisan yang hendaknya kita sebagai seorang muslim mewaspadainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa lisan yang kita sebutkan dan dosa-dosa lisan yang lain yang tidak mampu kita sebutkan di majelis ini. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.
Baik, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan dari adik kecil nih. Namanya siapa ini? Siapa? Aiman, Masya Allah. Semoga menjadi seperti Syekh Aiman Suwaid, hafizahullah. Taib, apakah dosa ghibah termasuk dosa besar? Maka para ulama berbeda pendapat tentang mengklasifikasikan dosa ghibah termasuk perbuatan dosa besar atau dosa kecil. Maka pendapat yang tepat, wallahu ta'ala alam, sebagaimana diikuti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dosa ghibah termasuk perbuatan dosa besar. Dalilnya adalah karena dosa ghibah dijelaskan azab dan siksanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum finnar. Dicapik-capik nanti oleh kukunya sendiri di neraka dan juga dadanya. Kalau dosa, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, di antara membedakan dosa kecil dan dosa besar, kalau dosa besar itu dijelaskan jenis azabnya seperti apa, atau dijanjikan azab yang jelas nanti di hari kiamat atau di neraka, maka itu masuk ke dalam dosa besar dan termasuk di antaranya dosa ghibah. Demikian, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sampun ya? Ya, sampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة